punya income istilahnya itu ya lumayan lah untuk ukuran single gitu ya. Cuman kenapa aku memutuskan untuk aku harus punya asuransi karena gini, satu sisi pada waktu aku kerja di satu perusahaan swasta gitu ya, ada teman aku ngalamin accident waktu itu. Jadi pada waktu teman aku kecelakaan ternyata di luar dari jam kerja dan itu aku nggak di cover. Aku sebagai istilahnya karyawan aku nggak tahu kalau ada case seperti itu. Halo guys, welcome to my channel. Di sini video yang akan memberikan kamu inspirasi dan motivasi supaya kamu jadi lebih baik dengan Steven di sini. Dan saat ini kita kedatangan bintang tamu, ada Ria. Bintang tamu. Oke. Hai guys. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrolin tentang asuransi ya. Jadi buat generasi milenial itu kan penting banget juga ya punya asuransi. Tapi kita mau tahu lebih lanjut kenapa generasi milenial itu penting punya asuransi dan kira-kira produk apa yang tepat buat kalangan milenial. Dan kemudian nanti dari narasumber kita dia akan kasih tips bagaimana cara memilih produk asuransi yang tepat buat kamu. Jadi saksikan video ini sampai selesai ya. Oke, nah guys, di sebelah ini ada temanku namanya Ria, dia seorang financial advisor dari sebuah perusahaan asuransi. Dan Ria udah kurang lebih berapa tahun ya di asuransi ya? Aku kurang lebih jalan 4,5 tahun. Jalan 4,5 tahun ya, jadi artinya pengalamannya di bidang asuransi itu udah banyak banget ya guys ya. Nanti kita akan cari tahu gitu tentang produk-produk asuransi yang kira-kira tepat buat kalian. Oke, nah sekarang pertanyaan pertama nih. Menurut Ria, asuransi itu penting nggak sih buat teman-teman milenial saat ini? Oke, jadi sebenarnya asuransi sendiri tuh penting banget ya untuk teman-teman milenial, apalagi untuk anak muda nih. Karena aku berkaca dari pengalaman aku juga nih tentang asuransi gitu ya. Kenapa sih aku sampai bisa memutusin untuk punya asuransi waktu itu gitu? Karena enggak ya, ada kalanya kita kan capek ya pada saat kita misalnya posisi drop atau misalnya kita lagi pas sakit kayak gitu, minimal kita nggak ngeganggu cash flow kita yang udah terbiasa kita gunain nih, kayak contoh tabungan atau mungkin budget untuk jalan-jalan atau mungkin budget untuk yang lainnya itu nggak sampai terganggu dengan kita punya asuransi. Kadang kita generasi milenial itu mikir kan kita masih sehat nih, kita masih muda, rasanya untuk sakit masuk ke rumah sakit itu kayaknya juga jarang. Enggak lah gitu, apa namanya sering-sering periksa ke dokter gitu ya, paling sakit cuman batuk pilek gitu. Iya. Nah, sewajarnya anak muda lah ya. Kayaknya tuh ya. sayang banget buat kita tuh ngeluarin budget buat asuransi. Nah, menurut Ria sendiri nih, kira-kira buat generasi milenial ini apa namanya sayang nggak sih gitu buat kita bayar asuransi gitu, karena ya itu pasti akan ngurangin pos yang lain gitu. Walaupun sebenarnya satu sisi itu akan melindungin keuangan kita sendiri ya. Nah, tapi kan usia masih muda gitu. Nah, menurut Ria sendiri tanggapannya gimana tuh? Ya, kalau aku berkaca dari pengalaman aku sendiri ya, teman-teman. Jadi waktu itu aku memang punya income istilahnya itu ya lumayan lah untuk ukuran single gitu ya. Cuman kenapa aku memutuskan untuk aku harus punya asuransi? Karena gini, satu sisi pada waktu aku kerja di satu perusahaan swasta gitu ya, ada teman aku ngalamin accident waktu itu. Jadi pada waktu teman aku kecelakaan ternyata di luar dari jam kerja dan itu aku nggak di cover. Aku sebagai istilahnya karyawan aku nggak tahu kalau ada case seperti itu ternyata tidak di cover gitu. Dan ternyata memang harus istilahnya dipinjemin dulu lah ya oleh perusahaan. Nah, kasusnya kalau misalnya itu penyakitnya ringan gitu ya, tapi kalau penyakitnya itu sampai parah, itu gimana? Apalagi dari kita istilahnya karyawan itu kan maksudnya kita juga pengennya ada jaminan kayak gitu kan. Nah, makanya waktu itu aku istilahnya agak sedikit memaksakan sih, memang memaksakan untuk punya insurance. Tapi memang aku konsultasi dulu nih dengan budget pengeluaran aku sekian, aku masih bisa nyisihin sekian. Jadi ya tidak terlalu mengganggu cash flow. Minimal sebenarnya kita terproteksi dulu. Paling tidak sih untuk kayak anak muda ya waktu itu aku penting banget itu punya asuransi kesehatan.
waktu itu. Asuransi kesehatan. Jadi yang utama asuransi kesehatan ya. Iya, Kan iya. yang kita kerja gitu kan sebagian udah ada asuransi kesehatan nih dari kantor gitu. Emang kita perlu beli lagi ya asuransi swasta sendiri, asuransi individu sendiri di luar asuransi kantor. Menurut Ria gimana? Nah, kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya gini ya, kalau misalnya udah punya asuransi dari kantor kayak gitu, kita breakdown dulu nih, asuransi yang didapat dari kantor tuh apa-apa aja gitu. Kira-kira pada saat terjadi case yang misalnya kayak contoh kasus penyakit kritis kayak gitu, kira-kira cukup nggak untuk kita, apakah kita comfort atau enggak? Nah, sekarang langsung ngomongin budget nih. Berarti kalau misalnya kita mikir, oke nih berarti aku butuh asuransi kesehatan sendiri ya, karena kita nggak bisa bergantung sama kantor. Nah, kira-kira menurut Ria sebenarnya asuransi kita bisa beli sendiri itu mulai dari angka berapa sih supaya teman-teman juga tahu. Jadi biar ada gambarannya, oh kalau aku beli asuransi sendiri, kita mesti nyiapin budget berapa sih setiap bulan. Sebenarnya macam-macam asuransi kan menyediakan ini ya, range sendiri-sendiri gitu ya, tergantung dengan plafon ataupun tergantung dengan batasan maksimal fasilitas yang dipilih kayak gitu. Tapi kayak di perusahaan asuransi aku sendiri itu budget bisa mulai dari 18.000 per hari. 18.000 per hari? Iya. Itu bisa punya plafon sampai berapa setahun? Itu bisa sampai dengan di 35M. What? 35M dengan 18.000 sehari? Yes. Nah, guys, jadi kalau misalnya teman-teman kalian bilang asuransi kesehatan itu mahal, rasanya lebih mahal beli chat time ya? Iya bener. Itu kalau pakai SoulBP baru diskon, tapi kalau nggak pakai SoulBP kan nggak ada diskon ya. Karena tadi aku habis aja beli chat time, harganya 32.000. Jadi kalau teman-teman bilang asuransi kesehatan Aku mahal, dibeliin ya gue. jadi kalau teman-teman bilang asuransi kesehatan itu mahal, kayaknya mesti dihitung ulang deh budgetnya. Bener. Jangan-jangan pengeluaran yang lain jauh lebih besar dan mungkin itu cuma memuaskan keinginan sesaat. Nah, padahal asuransi kesehatan ini penting banget ya. Nah, oke, sekarang pertanyaan teknis nih, Ria. Memang pernah ada usia kita, seumuran kita itu yang kena sakit kritis. Bayangan saya gini, sakit kritis itu kan buat usia-usia yang udah 50 tahun, 40 tahun, Pak. Atau mungkin di atas 60 tahun ya. Jadi kayaknya kalau usia-usia 30-an kayaknya jauh deh namanya sakit kritis. Nah, mungkin Ria pernah punya pengalaman? Ada. Jadi omku sendiri kebetulan dia kan kerjanya lebih ke lapangan ya. Itu kemarin pas umur 38 dia udah terdiagnosis diabetes. 38 kena diabetes. Wow. Okay. Karena lifestyle sih sebenarnya, lebih ke kebiasaan dia konsumsi minuman kemasan kayak gitu ya. Gulanya itu tinggi banget. Gulanya kan tinggi banget ya. Nah, kebetulan dia kan orang lapangan. Ya mungkin ya pada waktu itu kebiasaan dia adalah pas haus minum kayak kelihatan segar gitu. Ternyata memang di dalam tubuh dia tuh nggak bisa istilahnya terproses kayak gitu kan. Akhirnya pada saat umur 38 dia udah terdiagnosis diabetes gitu. Berarti harus konsumsi obat terus-menerus ya? Sampai suntik insulin kayak gitu. Dan memang omku udah diikutkan sama buleku ya, aku nyebutnya ya. Buleku tuh asuransi kayak gitu. Jadi ketika kemarin pas waktu lebaran tuh sempet kan dia drop, harus rawat inap, kebetulan pas di Solo. Itu tercover semua dengan. Jadi kalau teman-teman mikir masih muda, bisa bebas dan bebas dari resiko sakit kritis, kayaknya mesti cek ulang deh. Karena ternyata banyak cerita-cerita yang usia muda itu bisa kena. Bukan cerita, tapi kayak kenyataan deh. Iya nggak sih? Iya. Banyak istilahnya itu kasus-kasus yang di sekitar kita yang banyak kayak gitu. Nggak cuman artis, tapi sebenarnya aku pun punya temen ya, waktu aku masih ngerantau kemarin juga sama. Dia umur kurang lebih 2 tahun selisih di atas aku. Itu udah kena kanker ovarium. Dan meninggal. Aku kebetulan nemenin pas waktu dia kemoterapi. Dan itu masih muda banget, baru punya anak 1. Dan asuransi itu sangat berarti banget untuk anak yang ditinggalkan gitu. Karena dia masih punya anak kurang lebih umur 1,5 tahun. Bayangin, umur segitu, anak 1,5 tahun kan masa depannya masih panjang banget ya. Biayanya perlu banyak banget ya rasanya. Jadi teman-teman perlu, kalau misalnya mau milih produk, teman-teman tuh harus lihat dulu nih, teman-teman mau milihnya produk yang kebutuhannya apa. Karena kan di asuransi itu ada 2 ya, ada tradisional sama ada yang unit link. Nah, kalau tradisional kan otomatis kan dia otomatis kalau misalnya kita pembayaran premi itu nggak terjadi resiko, itu hangus. Ya nggak sih? Tapi memang ada beberapa asuransi yang mengeluarkan produk tradisional yang memang dia menggaransi uang kembali itu ada gitu, kayak di perusahaan asuransi aku. Ya kan? Nah, terus
kalau unit link itu pastinya kan dibagi 2 ya. Nah dibagi 2 itu teman-teman harus paham kalau dibagi 2 itu adalah satu ada bagian ke asuransi di mana uangnya itu anggap aja itu nggak akan balik gitu karena itu sebagai cadangan klaim. Ya. Gitu. Nah, berarti mungkin itu yang bikin kalau misalnya udah sekian tahun ternyata uangnya nggak sesuai gitu dengan ya, yang uang yang disetorin. Betul. Gitu. Nah itu. Oh, jadi ini yang mesti kita tahu juga ya bahwa namanya asuransi pasti ada biaya yang memang harus dibayar ya. Iya benar. Ya, jadi memang beda dengan tabungan ya. Nah itu teman-teman harus bedain tabungan, asuransi dan investasi itu 3 hal yang berbeda gitu. Mungkin zaman dulu berpikirnya atau pemahamannya sama nih. Asuransi, investasi, dan tabungan itu sama. Anggap aja aku kalau bayar asuransi itu kayak nampung gitu. Ya. Padahal di dalam asuransi kan memang ada pembagian komponennya kayak gitu. Ada biaya-biayanya yang itu seringkali nggak disampaikan ke teman-teman atau mungkin udah disampaikan tapi kita nggak paham. Karena kayaknya aturannya banyak banget ya. Kadang-kadang kita juga, kayak aku pribadi waktu itu aku jadi nasabah ya, itu aku nggak buku polis kan segini ya, aku males banget buat baca kayak gitu. Aku taunya cuman intinya aku punya plafon berapa kayak gitu. Nah ini penting banget buat teman-teman yang punya polis asuransi, semua polis ya itu minimal teman-teman baca. Kalau enggak, misalnya teman-teman nggak bisa untuk baca, teman-teman ajak buat agent insurance-nya untuk bedah polis, nanti diringkesin kok, itu udah enak banget sekarang. Jadi teman-teman tahu nih manfaat yang teman-teman milikin apakah udah sesuai dengan kebutuhan sekarang atau belum. Terus yang kedua itu tadi sih peraturan perusahaan asuransi. Nah itu teman-teman wajib tahu. Jadi sebenarnya semua mau berupa investasi atau mau berupa polis pun tetap teman-teman harus tahu peraturan di awal. Kayak contoh misalnya masa tunggu penyakit itu kan masing-masing ada ya di perusahaan asuransi itu kan pasti ada. Nah itu yang perlu diketahuin ya. Tiba-tiba waktu mau pakai asuransi ternyata nggak bisa. Ternyata nggak masa tunggu ya. Bener. Kayak kartu berobat itu kan ada masa tunggunya. Terus juga untuk ngeklaim misalnya kayak contoh penyakit kritis itu kan ada masa tunggu sekitar rata-rata sih 90 hari kayak gitu ya. Terus kalau untuk penyakit kayak operasi itu biasanya rata-rata sih setahun ya, setahun bergabung baru bisa dipergunakan kartu berobatnya. Sama teman-teman lihat plafonnya teman-teman. Kebanyakan orang tuh berpikir gini, dia udah punya asuransi, dipikirnya pada saat sakit apapun dibayar semuanya. Padahal tuh ada plafon. Jadi nasabah itu nggak tahu dia punya, yang penting dia punya polis. Pada waktu dia sakit, dia ngeklaim asuransi gitu ya. Dia minta mau di cover biaya asuransinya. Tahu nggak ternyata? Dia itu cuma asuransi jiwa doang. Nah, lo zong ya malahan ya. Zong, jadi bukan asuransi kesehatan gitu. Dia nggak mau tambahin asuransi kesehatan dan dia juga nggak tahu itu polis apa. Yang penting dia punya polis. Begitu sakit dia minta diklaim. Ternyata setelah dicek, ternyata loh ini kan cuma asuransi jiwa, itu nggak bisa cover kesehatan. Bener. Gitu ya. Ya ini buat teman-teman yang masih muda, masih istilahnya tuh jalan hidupnya kita masih panjang ya. Teman-teman nggak perlu takut untuk buka polis asuransi. Yang penting yang perlu teman-teman ketahuin poin-poin yang tadi udah kita sebutin ya. Kayak contoh perusahaan asuransi, teman-teman lihat track record-nya, seperti apa pembayaran klaimnya. Habis itu teman-teman sesuaiin dengan budgeting teman-teman masing-masing kayak gitu. Jangan sampai juga teman-teman ikut asuransi tapi kepaksa nih. Bukan kepaksa ya, memang harus dipaksa. Maksudnya over budgeting ya kayak gitu. Mengganggu cash flow-nya teman-teman, jangan juga gitu. Minimal satu asuransi kesehatan itu penting banget. Yang kedua asuransi pelindungan penghasilan gitu. Ya itu penting banget juga ya. Itu karena ya tadi kita nggak tahu hidup kita seperti apa, kita nggak bisa jamin juga kita sehat terus apa enggak. Kalaupun ada satu resiko di kedepannya kalau misalnya kita tiba-tiba nggak bisa kerja lagi, minimal biaya hidup kita, keluarga kita itu ada yang jamin dari santunan asuransi tadi. Oke, thank you. Informasinya bermanfaat banget ya pastinya ya. Nah, yang penting sih teman-teman jangan menunda gitu, karena penundaan itu mahal banget harganya. Sebagai penutup, menurut Ria, kapan waktu yang terbaik untuk beli asuransi? Saat ini. Kenapa harus saat ini? Karena kita nggak tahu nih kedepannya kita masih sehat apa nggak. Kalau udah nggak sehat, asuransi nggak ada yang mau. Bener banget. Ya kan? Oke, gitu dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan komen kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain. Dan teman-teman boleh share kalau merasa video ini bermanfaat. Dan please dukung channel ini melalui cara dengan subscribe ya. Subscribe, dengerin sampai selesai. Dan aku berharap dan berdoa semoga kalian tetap sehat selalu di masa seperti ini. Jaga kesehatan, protokol kesehatan terus dilakuin. Dan thank you dan see you in the next video. Channel.
Ovidius. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nanti kita akan ulik-ulik, masih ulik-ulik gitu ya. Nanti kita akan cari tahu, kalian bilang asuransi kesehatan itu mahal. Mahal. Rasanya lebih mahal beli chat time ya. Iya bener. Itu kalau pakai Shopee itu baru diskon. Tapi kalau nggak pakai Shopee itu kan yang layak istilahnya. Itu Iya, kan iya, iya. kadal. Nggak ada. Emang ada kadang? Istilahnya tuh Mau di cover biaya asuransinya. Tahu nggak ternyata? Itu cuma asuransi jiwa doang. nah logong ya man. Menurut Ria, kapan waktu yang terbaik untuk beli asuransi? Saat ini. Kenapa harus saat ini? Karena kita nggak tahu nih ke depannya kita masih sehat apa nggak. Kalau udah nggak sehat, asuransi nggak ada yang mau. Bener banget.